Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan ke-10 pada mata kuliah Manajemen Proyek, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang pengawasan proyek, di mana akan terdiri dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsi pengawasan. Pertemuan ini sifatnya membahas materi pengawasan proyek secara umum, kemudian nanti kita akan lebih detail pada pengawasan proyek. Lalu pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang pengawasan dan pengendalian proyek. Dan pada pertemuan berikutnya lagi kita akan membahas khusus tentang pengendalian proyek. Kita mulai dengan mendefinisikan pengertian daripada proyek, pengawasan secara umum maksud saya. Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam suatu pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek tersebut. Di segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui dan kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan, dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Jenis-jenis pengawasan. Pertama adalah pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh instansi yang mengawasi.
Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dua adalah pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana dikehendaki. Sementara itu, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Yang ketiga adalah pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, kewenangan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi pertanggungjawabannya masing-masing. Kedua, sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Yang ketiga, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Yang keempat, sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kelima, sebagai peneliti, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti. Pengawasan dan pengendalian proyek. Pengawasan adalah proses pengevaluasian atau perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan pedoman pada standar dan peraturan yang berlaku dengan tujuan agar hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan proyek. Sementara pengendalian adalah usaha sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan. Merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Langkah-langkah pengawasan dan pengendalian. 1. Menentukan sasaran. 2. Menentukan standar dan kriteria sebagai acuan dalam mencapai sasaran. 3. Merancang atau menyusun sistem informasi, pemantauan, dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mengumpulkan data
dan informasi hasil implementasi, pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan, dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Serta yang terakhir, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar, kriteria, dan sasaran yang telah ditentukan. Unsur-unsur pengawasan dan pengendalian proyek. Pengawasan dan pengendalian biaya proyek, pengawasan dan pengendalian mutu proyek, serta pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan proyek. Jadi ada 3, pengendalian biaya, pengendalian mutu, dan pengendalian waktu. Pengendalian proyek. Pengendalian proyek dilakukan dengan memeriksa apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai. Ini dapat diketahui dengan melihat kurva S, yaitu kurva yang menyajikan beberapa ukuran kemajuan kumulatif pada sumbu vertikal terhadap waktu pada sumbu horizontal. Dan juga bar chart, yaitu diagram batang yang menggambarkan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu tertentu. Pengendalian proyek dilakukan dengan cara membandingkan kurva S aktual dengan kurva S rencana. Jika kurva S aktual di bawah kurva S rencana, maka pekerjaan ini diindikasikan mengalami keterlambatan. 2, jika kurva S aktual berhimpit dengan kurva S rencana, itu berarti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga, jika kurva S aktual di atas kurva S rencana, itu artinya pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari rencana. Saya kira demikian untuk materi pertemuan 10 ini. Nanti di materi pertemuan 11 kita akan bahas tentang pengawasan dan pengendalian, bukan kelanjutan dari pokok bahasan ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.